Devosi Yosua pasal yang ke-10. Pasal yang 10 kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Coba kita perhatikan dalam ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia yang demikian. Sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan. Jadi kita perhatikan, Israel punya pahlawan gagah perkasa ataupun tidak, tetap yang melakukan semuanya itu adalah Tuhan. Kalau kita perhatikan orang-orang Kanaan, orang-orang Amori, ya, tadi ada 5 raja yang bergabung. Mereka itu perawakannya besar-besar, gitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam teks firman Tuhan hari ini, ya kita lihat kok sepertinya ada kekejaman ya. Itu memang perang seperti itu, ya. Kita memang umat Tuhan yang sekarang tidak ada perintah untuk seperti itu, ya. Dan ini konteksnya adalah mereka merebut tanah atau daerah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan menumpasnya melalui umatnya, gitu ya. Jadi murka Tuhan terhadap orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, itu seperti itu diperlakukannya. Sebaliknya orang yang sudah bergabung bersama dengan Tuhan, mereka akan mengalami pembelaan yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tentunya hal ini tidak bisa diterapkan secara hurufiah di zaman sekarang, umat Tuhan yang lama. Memang Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk berperang. Bahkan di zaman Yesus pun murid-muridnya tidak ada perintah untuk melakukan seperti yang dilakukan di masa Yosua. Walaupun Yesus dan Yosua itu artinya sama ya, Allah yang menyelamatkan. Ya, karena Yesus dalam bahasa sana sering disebut Yosua Amasya. Ya, Allah yang menyelamatkan. Kalau kita perhatikan di sini seperti yang dikatakan ayat 14 tadi, bahwa Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel, sehingga sedahsyat apapun suatu bangsa tidak luput dari kekalahan, ya. Di mata Tuhan semua itu hal yang kecil, ya. Walaupun Israel sempat ciut, ya, ketika menghadapi Ai. Karena euforia sudah menang mengalahkan Yeriko yang lebih besar, kota yang paling besar pada waktu itu, mereka menganggap remeh Ai sehingga ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan sampai akhirnya satu keluarga ini, satu keluarga besar ini mati semua. Namanya siapa? Akan itu ya. Sampai akhirnya mereka takut menghadapi Ai. Tapi akhirnya mereka dipulihkan sehingga mereka bisa berani. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, kemenangan atas kota Ai itu mereka dapatkan karena Tuhan menyertai. Demikian juga dalam pasal 10 ini kita lihat kota demi kota, raja demi raja dikalahkan oleh Yosua. Yosua pada waktu itu sudah lebih tua daripada orang-orang Israel yang lainnya, ya. Tetapi bagaimana Tuhan menyertai Yosua sampai kota-kota itu semua dikalahkan dan raja-rajanya semua dikalahkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah itu luar biasa, ya. Sejarah orang Israel membuktikan bahwa seperti orang Gibeon mendapat ancaman dan intimidasi dari raja-raja sekitar karena Gibeon sudah bergabung dengan Israel. Lucu ya kisahnya Gibeon itu ya. Dia pura-pura menderita ya, misalnya dia bawa upeti tapi makanannya udah kering-kering seolah-olah perjalanan jauh gitu ya. Kan ceritanya gitu ya. Ini sampai makanan kami kering-kering, jadi Israel kasihan toh, kami ingin bergabung dengan kalian. Akhirnya ada perjanjian bergabung, baru ketahuan bahwa Gibeon itu nipu, bilangnya jauh padahal dekat. Tapi Israel sudah berjanji akan melindungi Gibeon. Tapi akhirnya Gibeon ini menjadi tukang-tukang ya. Jadi
di tengah bangsa Israel, mereka diterima sebagai pembantu di Israel ya, termasuk juga tukang-tukang yang bekerja untuk Israel ya. Nah, ada 5 raja yang menjadi merasa telah dihianati oleh Gibeon sehingga mereka bergabung untuk melawan Gibeon. Nah, kondisi orang Gibeon, kemudian mereka datang kepada Yosua meminta bantuan, ayat yang ke-6 ya. Yosua tidak bisa menolak sebab sudah ada ikatan perjanjian dengan mereka. Nah, itu kalau udah ikatan perjanjian di hadapan Tuhan, itu mereka memegang janji itu ya, luar biasa. Walaupun mereka sudah kena tipu gitu ya. Sudah kena tipu oleh orang Gibeon. Yosua tidak punya pilihan sehingga dia dan bala tentaranya maju berperang melawan 5 raja yang tadinya mau menyerang Gibeon ya. Yosua maju bertempur dan memegang janji Tuhan bahwa semua lawannya akan takluk, dan betul saja Tuhan menepati janjinya. Bahkan ketika Israel tidak berbuat apa-apa, Tuhan memberi hujan batu. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Musuhnya Israel diserang oleh Tuhan dengan hujan batu dan semua mati. Dan dikatakan yang mati karena hujan batu itu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan yang mati oleh pedang. Ya, itu yang terjadi. Sungguh luar biasa. Seringkali Tuhan bekerja di luar akal kita. Maka dia bertindak secara supranatural yang di luar kemampuan kita berpikir. Bagaimana hujan batu itu bisa turun dari langit? Coba bayangkan. Batunya dari mana? Memungkinkan meteor ya. Bagaimana mungkin matahari juga bisa berhenti? Luar biasa ya. Dalam dunia modern keajaiban seperti itu masih sering terjadi walau dengan nuansa yang berbeda. Kita punya Tuhan yang sama yang disembah oleh Yosua. Amin. Kekuasaannya juga dahsyatnya sama seperti yang kita sembah pada hari ini. Lebih-lebih secara jelas kita bisa menyembah Tuhan yang disembah oleh Yosua di dalam Yesus Kristus. Lebih jelas lagi. Ya. Dan kuasanya tetap bekerja sampai pada hari ini. Walaupun tidak seperti yang dialami oleh Yosua dan orang Israel pada waktu itu. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Ya, bagaimana mungkin sekali lagi matahari bisa berhenti, ada hujan batu dan lain sebagainya di zaman modern ini. Memungkinkan dalam hal yang lain Tuhan bekerja. Ya, misalnya kita pernah mendengar kesaksian dari orang yang selamat dari mara bahaya. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya selamat dari mara bahaya. Katakanlah seseorang itu mengalami kecelakaan atau bencana alam. Walau dalam kalkulasi manusia seharusnya tidak selamat. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Dan ini menegaskan bahwa ada tangan yang tidak kelihatan itu bekerja terhadap orang percaya. Ya. Tuhan memang sering bekerja melampaui nalar atau akal sehat kita. Amin. Tapi bukan berarti kita tidak perlu akal sehat ya. Jangan nanti Tuhan kan bekerja di luar akal sehat kita. Tetap akal sehat itu anugerah Tuhan yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi mujizatnya itu seringkali terjadi di luar nalar dan akal sehat kita. Kita mesti meyakini. Ya, kunci untuk kita boleh mengalami mujizat adalah tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang pada firman-Nya, berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Dalam kondisi susah itulah yang seringkali mujizat terjadi. Dalam kondisi kita terpuruk tapi kita tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap setia, maka banyak kali mujizat yang di luar akal sehat itu bisa terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan jangan berjalan menurut pengertian kita sendiri, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kalau Yosua dan Israel bisa mengalahkan raja-raja satu demi satu, banyak orang ketakutan walaupun mereka dari segi perawakan, dari segi segala sesuatunya itu lebih hebat, tapi mereka takut terhadap Israel.
Bukan kepada Israelnya sesungguhnya. Bagi mereka kepada dewanya Israel. Yang adalah Tuhan yang berkuasa. Itu mereka menjadi gentar. Coba kalau terdengar, wah Allahnya Israel, dewanya Israel. Itu melempari musuh-musuhnya dengan batu. Gimana enggak kocar kacir? Betul enggak? Kalau berita itu. Dan itu semua dicatat supaya kita juga melihat bahwa Allah yang disembah Yosua dan Israel dahsyat. Demikian juga Allah yang kita sembah luar biasa dahsyatnya. Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami penyertaannya yang luar biasa. Jangan berpaling dari Tuhan. Jangan berjalan menurut kemauan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmatilah kuasanya, nikmatilah penyertaan dan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan nyatakan itu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.